Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong, melimpahkan segala kemurahan-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari dan kesempatan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Kami akan mendengar berita firman Allah. Biarlah ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Salomo menyampaikan satu kebenaran tentang kepemilikan daripada hikmat. Apabila seseorang mengejar hikmat, apabila seseorang mengejar kebijaksanaan, apabila seseorang hidup di dalam kebijaksanaan berdasarkan nilai-nilai firman Allah, maka sesungguhnya dia katakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Bagi mereka yang memegang kehidupan yang bijak, yang bijaksana, maka itu akan menjadi pohon kehidupan baginya. Menjadi pohon kehidupan itu berarti hikmat itu, firman Allah sebagai sumber hikmat itu akan menuntun sampai kepada kekekalan kehidupan ini. Dan di dalam Kristus ada satu jaminan bahwa bagi mereka yang percaya kepadanya tidak akan dibuang, tetapi dia diselamatkan dalam kehidupan yang abadi. Kematiannya di atas kayu salib adalah satu konfirmasi kepada kita tentang peran pentingnya dia dalam kehidupan keselamatan kita. Karenanya ketika Salomo menyatakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi satu prinsip yang harus menjadi perhatian kita bersama, ketika kita memegang hikmat itu, memegang kebenaran firman itu, sang hikmat itu, maka sesungguhnya pohon kehidupan, dia menjadi pohon kehidupan bagi kita. Dia menjadi sumber bagi hidup itu sendiri. Inilah kehidupan yang sejati sesungguhnya. Inilah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Tidak ada hal yang lebih penting ketimbang mendapatkan hikmat. Itu kesimpulan dari Salomo. Kenapa? Karena mendapatkan hikmat dan memegangnya, sesungguhnya itu menjadi sumber kehidupan. Menjadi pohon kehidupan, menjadi sumber kehidupan. Nah, meskipun kita sering mendengar pencarian terakhir bagi manusia itu adalah hal-hal yang sifatnya material, sifatnya sementara. Tapi itu tidak akan pernah menjamin satu kebahagiaan, tidak akan pernah menenteramkan, membahagiakan hidup, tetapi justru itu akan membawa kesusahan demi kesusahan yang berkepanjangan. Tetapi hanya ketika kita mendapatkan hikmat dari Allah, hidup yang bijaksana, dan kita memegang erat sebagai satu-satunya pengharapan kita, maka sesungguhnya itulah pohon kehidupan. Bagian terakhir dari ayat 18 itu, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bagi mereka yang berpegang kepada hikmat itu. Yang berpegang ini berarti orang yang selalu mencondongkan hatinya kepada hikmat. Yang selalu meletakkan segala pengharapannya kepada sang hikmat,
maka sesungguhnya merekalah yang disebut berbahagia. Bukan percaya kepada diri sendiri, bukan keyakinan diri sendiri, tetapi meletakkan pengharapannya hanya kepada Sang Hikmat, Sang Firman itu. Karenanya menjadi bagian penting untuk kita dapat mengelola hikmat itu, sehingga kita menjadi umat-umat yang semakin bertumbuh dari hari ke hari. Peganglah hikmat karena dia mendatangkan kebahagiaan, dan pegang terus hikmat itu karena dia menjadi pohon kehidupan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.